Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Sahira dengan NIM F01225542 kelas Ilmu Politik B angkatan 22 dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dosen pengampu Nurfadilah Nasiruddin SIP MSI. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu fungsi input dan output sistem politik Indonesia. Nah, masuk kepada slide pertama. Seperti yang terlihat di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah representasi atau mewakili suara rakyat dan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Lalu yang kedua ada partisipasi. Nah, di mana partisipasi ini tuh mendukung partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan ini itu bermaksud mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas dan transparansi. Lanjut ke slide kedua, itu ada fungsi output dalam politik. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada kebijakan publik, di mana pengembangan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Terus yang kedua ada pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini ialah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Lalu yang ketiga ada keseimbangan kekuasaan, yaitu untuk mengatur distribusi kekuasaan dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir ada pembangunan masyarakat, di mana mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Next, di slide ketiga itu ada contoh input dalam politik. Nah, seperti yang ada di gambar, yaitu yang pertama ada kampanye pemilihan, di mana masyarakat memberikan suara dan memilih pemimpin berdasarkan janji dan visi mereka. Lalu yang kedua ada pertemuan umum. Nah, pertemuan umum ini memungkinkan diskusi langsung antara publik dan para pembuat kebijakan. Lalu yang ketiga ada survei opini publik, yaitu mengumpulkan pandangan masyarakat tentang isu-isu politik dan kebijakan. Next, di slide selanjutnya ada contoh output dalam politik. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang kedua ada layanan kesehatan, di mana menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Lalu yang keempat ada reformasi pendidikan, yaitu di mana peningkatan sistem pendidikan melalui kebijakan dan program yang inovatif. Lalu yang terakhir ada pengetasan kemiskinan, yaitu program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Next, untuk di slide selanjutnya ada fungsi input dan output dalam sistem politik Indonesia. Nah, fungsi input ini itu ada pemilihan umum, pertemuan umum, dan kritik serta saran. Lalu untuk fungsi output itu ada kebijakan publik, pelayanan publik, keseimbangan kekuasaan, dan pembangunan masyarakat. Next, di slide selanjutnya itu ada kesimpulan input dan output dalam sistem politik. Nah, input dan output dalam sistem politik saling terkait dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan politik yang diharapkan. Masyarakat sebagai input memberikan suara mereka, sedangkan output terdiri dari kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.